Selamat malam Pak Hardi, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan memberikan dua contoh mengenai planning and performing audits. Nah, contoh pertama adalah mengenai perencanaan audit yang dilakukan oleh KAP Dr. Randus Aryasman Auli. Saat pertama kali pihak KAP menerima permintaan audit, maka pihak KAP terlebih dahulu akan melakukan survei untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Tahap pertama ini biasa juga disebut dengan pra-perikatan audit. Untuk kasus klien baru, maka pihak KAP akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Sedangkan untuk klien lama, pihak KAP hanya memberikan surat balasan kepada klien tersebut apakah klien tersebut bersedia untuk melanjutkan perikatan dan dibuatkan kontrak yang baru. Nah, apabila ada kasus klien yang lama memiliki manajemen yang baru, maka pihak KAP langsung melakukan survei ke lapangan, tapi hanya sekedar silaturahmi dan mengenal lebih dalam mengenai manajemen yang baru. Kemudian tidak selamanya permintaan audit ini diterima oleh pihak KAP. KAP berhak menolak apabila KAP tidak diizinkan untuk melakukan survei pendahuluan. Kemudian kedua, apabila klien ini memiliki atau tersangkut masalah hukum. Dan kemudian yang terakhir adalah tingkat resiko yang dihadapi tinggi. Kemudian setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka selanjutnya KAP akan melakukan diskusi mengenai perikatan bersama klien. Kemudian apabila diskusi telah disetujui, maka pihak KAP akan membuat perikatan audit. Kemudian setelah perikatan audit dibuat, pihak KAP akan melakukan atau menunjuk staf-staf mana saja yang akan ditempatkan untuk melakukan audit di tempat klien ini. Kemudian untuk dalam contoh kasus KAP Dr. Randus Aryasman Auli ini sendiri, karena KAP ini sangat menjunjung tinggi independensi, maka setiap staf yang ditempatkan atau menerima penawaran ini tidak boleh memiliki ikatan kekeluargaan dengan baik direksi, klien, dan sebagainya. Kemudian staf yang melakukan audit ini, yang mendapatkan tugas ini pun diminta untuk mengisi persyaratan independensi. Disuruh untuk mengisi pernyataan independensi. Kemudian dalam melakukan tugasnya ini, staf-staf akan diawasi dan disupervisi oleh pimpinan. Kemudian staf ini tidak diperkenankan untuk menerima imbalan dari klien. Kemudian staf-staf yang ditugaskan ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi yang tidak diizinkan oleh KAP atau pimpinan. Kemudian dalam tugas-tugas kasus-kasus tertentu seperti tugas dari Bank Indonesia, maka penugas harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya contoh kedua akan dijelaskan oleh Cynthia. Nah, selanjutnya itu ada contoh kasus kedua tentang performing audit pada PT Telkom. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2010 itu sudah diaudit oleh PwC. Dan penunjukan auditor independen untuk tahun buku 2010 itu dilakukan sesuai prosedur penunjukan yang tepat dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor independen. Selanjutnya ada konsep penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam organisasi perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan penerapan praktik-praktik GCG ini merupakan salah satu langkah penting bagi PT Telkom untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien,
dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan. Nah, selama tahun 2010, sebagai langkah implementasi kebijakan transformasi PT Telkom di bidang GCG, melalui Subdirektorat Bisnis Efektivitas telah melakukan desain ulang proses dalam rangka penyelarasan dengan perubahan bisnis perusahaan. Dan pelaksanaannya bahkan menjadi bagian dari budaya perusahaan sehingga tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari, tidak hanya di tingkat komisaris, direksi, dan manajemen, namun hingga ke tingkat karyawan, agar tercipta keselarasan guna mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan yang akan melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Nah, seiring berjalannya waktu, PT Telkom ini berupaya untuk terus meningkatkan kualitas praktik GCG ini dengan senantiasa memperbaiki struktur dan proses GCG, serta memastikan terimplementasinya prinsip GCG ini dengan budaya The Telkom Way melalui peningkatan peran dan tanggung jawab baik di tingkat dewan komisaris, direksi, senior leader maupun karyawan yang semakin baik dan efektif, dan juga berupaya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas tata kelola terutama berkaitan dengan proses komunikasi dan pengungkapan perusahaan dan pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja serta pengelolaan audit perusahaan, baik itu audit internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.